Seorang ayah tega membunuh anak tirinya dengan cara menganiaya di hadapan warga. Apa yang sebenarnya merasuki pikirannya sehingga dengan sadis menghilangkan nyawa anak tirinya? Benarkah hanya karena persoalan utang piutang? Bersama saya, Andri Nupura. Berikut adalah sorotan kasus kabar selengkapnya. Saya memukulnya cuma dekat sini ya Pak. Jatuh itu apa saya yang menginjaknya apa enggak? Saya nggak tahu lagi. Mungkin bukan pertama kali kita mendengar kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, terlepas orang tua sedara atau tidak sedara. Namun, peristiwa ini tentu sangat memilukan kita semua. Kisah tragis terjadi di Jorong Taradam, Nagari, Kota Baru, Kabupaten Dharmasaraya, Sumatera Barat. Gadis 18 tahun harus meregang nyawa di tangan bapak tirinya. Anjali Putri, gadis malang itu mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan. Suara merintih kesakitan Anjali pun terdengar dalam video yang terekam malam itu. Tubuh Anjali langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan. Namun, 12 Mei 2025 ternyata menjadi hari terakhir Anjali menghirup napas di dunia. Jasad Anjali langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Rizal Effendi yang tak lain adalah bapak tirinya sekaligus pelaku penganiayaan hingga menewaskan anak tirinya. Mirisnya lagi, perlakuan sangat kejam itu dilakukan Rizal di depan warga yang malam itu mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan dirinya. Warga yang mengetahui kejadian malam itu tak kuasa melerai penyiksaan yang dilakukan Rizal Effendi kepada Anjali Putri. Ihwal kisah tewasnya Anjali Putri adalah hanya karena persoalan hutang piutang yang dilakukan ayah tirinya. Warga yang mengetahui kejadian itu pun mengisahkan jika bapak tirinya kesal karena Anjali memberitahu tempat bersembunyinya kepada para penagih hutang yang pada hari itu ingin menemui Rizal Effendi, bapak tiri Anjali. Jauh hari sebelum kejadian ini, suara-suara kecil terdengar bahwa sebelumnya Anjali sudah memperingatkan bapak tirinya untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Namun nasib berkata lain. Terus almarhum ini ngomong, terus nggak mungkin kami yang bayar terus utangnya. Terus almarhum itu kan ngomong gitu, Pak. Nggak mungkin almarhum yang bayar terus tiap minggu. Padahal almarhum ini udah bayar terus dia membantu. Almarhum ini ada bantu gitu, walaupun nggak banyak kan Pak. Kadang 100, 200 tiap minggu tuh ada dia bantu orang tuanya tuh bayarnya. Keluarga tidak menyangka jika peristiwa malam itu berakhir secara tragis. Di umur 43 tahun, Rizal Effendi harus lari dalam ketakutan menghindari kejaran polisi. Jejaknya hilang sejak peristiwa malam itu. Polisi menurunkan tim K9 untuk mengendus keberadaan Rizal Effendi. Langkah kaki Rizal Effendi untuk lari dari kejaran polisi ternyata tak sebesar keberaniannya menghilangkan nyawa anak tirinya di depan warga. Kamis 15 Mei 2025, lelaki biadab ini menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah Rizal Effendi,
ketika dirinya diturunkan dari mobil dengan tangan terikat. Ia hanya bisa pasrah ketika digelandang masuk ke dalam Polres Damasraya. Tak banyak ucapan yang keluar darinya, tertunduk dan tak berdaya ketika langkahnya menaiki anak tangga ini. Kesadisan yang dilakukan Rizal Effendi sungguh tak berdasar. Kegagahan ketika menghabisi anak tirinya tampak sudah tidak terlihat lagi dari diri Rizal Effendi yang bisa dikatakan pembunuh sadis. Ini tersangka dibujuk oleh tokoh masyarakat tersebut untuk menyerahkan diri. Dan alhamdulillah tersangka juga mau, dan akhirnya kita bawa ke Polres Damasraya. Sebelumnya kemana Pak pelarian mereka Pak? Sebelumnya Masih di seputaran Kota Baru, di hutan atau di rumah? di Gubuk. Saya memukulnya cuma dekat sininya Pak. Waktu saya tarik jatuh itu, apa saya yang menginjaknya apa enggak, saya nggak tahu lagi. Ya, yang namanya emosi itu lah Pak. Orang semuanya kan 8 orang mencaci istri saya, di mana letak harga diri saya kan. Ke rumah orang tua saya lagi, malu lagi saya sama orang tua saya, adik saya ada sana. Apalagi karena hutang kan, hutang itu kan udah saya kasih uang, nggak ada, cuma 100.000 saja uang Pak. Aku kasih ini uangnya 100.000, nggak ada lagi. Terus dia sama saya kan mau tak lunasin. Biasanya kan nggak pernah saya nggak bayar. Saya pasti menyerahkan diri Pak. Tapi saya ingin butuh ketenangan dulu kan. Karena pikiran saya tuh sangat galau. Kisah tragis Anjali Putri mungkin hanya satu dari sekian kasus yang sama di negeri ini. Kasus ini pun menambah deretan stigma kurang baik terhadap seorang ayah tiri. Padahal tidak sedikit juga di belahan bumi ini para orang tua tiri yang berhati mulia, berhati emas, penuh kasih sayang, dan membesarkan anak sambungnya hingga menjadi sukses. Semoga ini adalah kisah tragis terakhir antara anak dan orang tua tak sedara. Saya Andri Nupura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.